Wah, mantap ini saudara-saudara, mantap ini. Indonesia bersama dengan Malaysia dan juara bertahan Australia tergabung di grup yang sama dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027. Juara grup, saudara-saudara, 8 juara grup otomatis lolos plus 7 runner up terbaik. Nah, kira-kira bagaimana peluang Indonesia dan Malaysia ini? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Sambil menunggu pertandingan Piala AFF U19 yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Medan, di Sumatera Utara, saudara-saudara. Ini ada berita dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, baru saja melakukan drawing, melakukan undian, dan hasilnya saudara-saudara, kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Nah, itu temanya. Piala Asia U20 2027 akan digelar di Cina. Di Cina lagi. Musim lalu, edisi sebelumnya di Cina. Ini musim ini di Cina nanti sampai 2029. Kalau di U17 itu kan di Qatar. Qatar. Kalau U17 itu di Arab Saudi, U23 di Arab Saudi, Piala Dunia U17 di Qatar. Lah, ini yang level 20 ini di Cina. Dan drawing baru saja diselenggarakan saudara-saudara hari kemarin. Nah, hari apa ya? Hari Kamis di Kuala Lumpur, di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Ada 8 grup. Ada 8 grup yang akan diisi masing-masing oleh 4 tim. Nah, 8 grup, 4 tim, dan nantinya saudara-saudara, juara-juara grup, 8 juara grup akan otomatis lolos plus 7 runner up terbaik juga akan lolos ke Piala Asia. Dan Piala Asia U20 ini akan menjadi ajang seleksi kualifikasi untuk Piala Dunia U20. Piala U20 itu nanti digelar di Uzbekistan. Jadi Asia plus Uzbekistan itu nanti dapat 5. Dan 4 diantaranya itu dijalani dari pertandingan Piala Asia U20 ini saudara-saudara di Cina. Jadi ini kesempatan besar bagi semua negara termasuk Indonesia. Indonesia akan menampilkan skuad tim nasional yang tempo hari tampil di Piala Dunia U17. Nah, bukan yang kemarin gagal itu, bukan. Tetapi bukan asuhannya Kurniawan ya, tetapi asuhannya Nova Arianto. Jadi ini tinggal dilanjutkan aja, pelanjutan prosesnya itu dilanjutkan aja dari timnya Nova Arianto. Sekarang Nova Arianto dengan materi pemain yang sebagian besar sama, dan nanti mungkin ada tambahan pemain-pemain baru, dan sekarang sedang bersiap untuk Piala AFF U19 di Medan. Berdasarkan hasil undian yang sudah dilakukan, saudara-saudara, Indonesia mendapatkan lawan yang menantang, yang menarik lah ini. Enak ini lawannya. Berat. Menantang. Pokoknya ini grup H. Indonesia masuk di grup H, akan berhadapan dengan Australia. Australia itu adalah juara bertahan, juara Piala Asia U20 tahun 2025 kalau nggak salah, saudara. Edisi sebelumnya itu mereka juara, tetapi kan tentu saja pemainnya pasti berbeda. Pemainnya juga sama, adalah pemain U17. Sama generasinya sama. Dan selain Australia, Indonesia juga akan bertemu dengan Malaysia.
Malaysia nanti akan diasuh oleh Nafusi Zaim kalau nggak salah. Nafusi Zaim atau siapa? Itu tim yang sekarang juga sedang akan ikut di Piala AFF U19 di Medan. Nah, itu timnya yang akan bertanding nanti. Dan satu lagi adalah Laos. Laos, saudara-saudara. Dan tuan rumahnya adalah Laos. Di Vientiane National Stadium. Nah, itu nanti tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2026. Bagus. Tidak main di Jakarta, tidak main di Indonesia. Karena itu yang kita butuhkan. Kita tidak harus selalu menjadi tuan rumah. Dan tim ini, tim U-nya Nova Arianto itu berpengalaman main away, berpengalaman main tandang. Waktu U17 itu mereka juga selalu main tandang, kualifikasi turnamen semua mainnya tandang dan hasilnya bagus. Justru ketika menjadi tuan rumah di U17, Nova Arianto timnya ini justru kalah, gagal. Tetapi tim ini punya peruntungan yang bagus dan ya baguslah main di Laos, tahu sebagai tuan rumah. Dan ingat, juara grup otomatis lolos, runner up terbaik 7 dari 8 runner up terbaik akan lolos. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau melihat format kompetisinya seperti ini. Tidak terlalu berat juga kalau melihat lawan yang dihadapi. Tidak terlalu membagongkan. Tidak terlalu membagongkan juga kalau melihat skuad yang akan digunakan oleh U20 Indonesia. Pelatihnya maupun pemainnya tidak akan terlalu membagongkan, berbeda dengan skuad yang kemarin yang asuhannya Kurniawan Dwi Yulianto. Itu memang agak sedikit gimana gitu. Tetapi ini skuad yang ini saya punya keyakinan besar, saya punya optimisme tinggi ini akan bisa lolos ke Piala Asia U20 tahun depan, saudara-saudara, di bulan Maret di Cina. Keyakinan saya bukan tanpa dasar, saudara-saudara, bukan tanpa dasar. Kita lihat pelatihnya juga bagus, kemudian materi pemainnya tidak jauh berbeda. Itu yang penting. Jadi ada kesinambungan, ada keberlanjutan. Tidak terputus-putus, tidak mulai lagi dari nol. Tidak juga terlalu euforia seperti yang lain yang di masa lalu. Di eranya Evan Dimas, di eranya Bagas Bagus, di eranya Iqbal Gwijanggi. Tidak ada euforia seperti itu. Tim ini bekerja dalam senyap, biasa-biasa aja, tidak terlalu banyak publikasi. Juga pelatihnya juga tegas, itu si siapa itu? Alberto juga kemungkinan gak akan dipakai lagi karena dia dihukum 3 tahun. Nah, itu jadi ini punya keyakinan saya, punya peluang tim ini untuk lolos. Dan sekarang tim ini sedang mulai tanggal 1 Juni nanti, saudara-saudara, itu akan tampil di Piala AFF U19 di Medan. Di Stadion Utama Sumatera Utara, Susu. Stadion Utama Sumatera Utara, main di situ. Indonesia akan pertandingan pertama tanggal 1 Juni akan berhadapan dengan Myanmar. Kemudian pertandingan kedua tanggal 4 Juni dengan Timor Leste, Timur Timur. Dan pertandingan terakhir tanggal 7 Juni nanti akan bertemu dengan Vietnam. Di atas kertas peluangnya lolos itu besar, juara juga ada, tetapi itu bukan tujuan. Sekali lagi, saya tahu pemikirannya Coach Nova Arianto ini, saya tahu, saya paham, dia tidak menjadikan ini sebagai tujuan. Ini hanya sasaran antara. Ini kita ingat, nggak usah rumit-rumit membaca Nova Arianto dan timnya itu, nggak usah rumit-rumit. Kita ingat dulu di U17 lah, itu waktu Piala AFF itu juga yang main di Surabaya itu kan Indonesia juga nggak juara. Tetapi begitu tampil di level Asia, di kualifikasi Piala Asia, jebol. Piala Asia, jebol. Piala Dunia, bikin kemenang. Jadi itulah yang seharusnya dikerjakan oleh pelatih-pelatih Indonesia, oleh pemain-pemain Indonesia. AFF itu hanya sasaran antara aja, hanya ajang uji coba, hanya pemanasan, tidak usah diperjuangkan mati-matian. Dan kalaupun juara juga nggak usah diberikan bonus hadiah yang berlebihan, biasa aja, santai, gitu kata si ISO Speed. santai, kayak begitu aja.
Tujuan sebenarnya nanti ke Piala Dunia. Di segala usia itu harus begitu. Mindsetnya harus satu. Pemikirannya harus satu. Tidak usah berlebihan, tidak usah lebay. Dan saya percaya itu ada, mindset itu ada di Nova Arianto dan ada di para pemain ini. Karena ini bukan pemain yang sama sekali kosong. Bukan pemain yang sama sekali nol. Dari nol, bukan sama sekali kertas kosong yang tiba-tiba ditulis, bukan. Ini sudah ada tulisannya. Kertas itu ibarat tulisan itu, karya tulisan itu dia sudah ada tulisannya, tinggal dilanjutkan aja seri-serinya, seri kedua, seri ketiga, dan saya punya keyakinan besar tim ini akan lolos. Sekali bagi tim ini untuk lolos ke Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia, karena ini sudah pernah berpengalaman bermain di Piala Dunia level U17. Jadi itulah kesinambungannya itu seperti itu. Jadi sepak bola itu adalah proses. Percaya pada proses. Proses. Dan proses itu harus dijaga terus. Harus berkesinambungan. Tidak boleh putus. Kalau proses itu putus, ya sudah. Ibaratnya memulai dari nol. Jadi pemain yang sama itu diproses terus. Dengan pelatih yang sama itu langsung lanjut naik kelas dengan tim yang sama. Secara backbone ya, secara apa istilahnya? Tulang punggung, secara kerangka tim itu harus sama. Itulah yang dinamakan proses. Walaupun di kemudian hari ada tambahan 1, 2, 3, 4, 5 pemain baru, itu tidak apa-apa, itu bagian dari proses, bagian dari perjalanan. Kan nggak mungkin juga pemain itu dia selalu berada di level tinggi selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama itu nggak mungkin juga. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang offside. Nah, itu pasti ada, dan itu butuh pengganti yang baru yang diambil dari entah dari liga, entah dari diaspora, entah dari akademi, entah dari manapun itulah. Entah dari amatir, tarkam, kalaupun ada yang kualitasnya bagus, memenuhi syarat, ya bisa diambil. Jadi itu esensi proses itu seperti itu, dan itu panjang. Tidak boleh kita mengintervensi dia, tidak boleh kita diberikan beban yang berlebihan, tidak boleh pula diberikan puja-puji, tidak boleh. Biarkan dia natural, berjalan proses terus, karena ini pemain-pemain ini U20 ini walaupun nanti levelnya U19, levelnya U20, tetapi mayoritas baru berusia 17, 18, bahkan seperti Matthew Baker itu kemarin juga ikut Piala Asia U17. Matthew Baker itu, saudara-saudara. Si Noah, kipernya itu juga ikut Piala Asia kemarin. Jadi ini tim yang masih amat sangat muda dan harus kita kawal. Jangan dipolitisasi. Itu yang AFF U19 itu yang di Medan itu saya peringatkan itu ya kepada gubernurnya itu. Jangan kau main-main dengan tim ini. Biarkan dia berkembang. Jangan kau kasih gula-gula, puji-pujian, bonus apa segala macam. Kau eksploitasi untuk kepentingan politik, jangan. Biarkan dia berkembang, karena AFF itu hanya sasaran antara, hanya uji coba. Target sebenarnya adalah lolos ke Piala Asia U20 2027 dan kemudian tampil di Piala Dunia U20. Itu esensinya, dan itu yang harus lebih penting. Dan tolong jangan dijaga, jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi. Awas. Nah, dengan tim Asia Tenggara lainnya, saudara-saudara, setidaknya 2 tim Asia Tenggara, 2 tim kuat lainnya lah, Thailand dan Vietnam, saudara-saudara. Thailand, Vietnam, saudara-saudara, itu ada di grup C. Vietnam akan ada di grup C dan akan menjadi tuan rumah. Nah, Vietnam akan mengandalkan faktor tuan rumah ini untuk lolos ke Piala Asia. Beda dengan Indonesianya Nova Arianto ini, nggak peduli mau main home maupun main away. Target realistis lolos. Tapi Vietnam ini juga mengandalkan aura tuan rumah. Mereka akan menjadi tuan rumah di grup C menghadapi Iran, Korea Utara, dan Palestina. Ini juga bukan grup yang mudah, saudara-saudara, karena Korea Utara itu di level junior itu
bagusnya minta ampun. Begitu, apalagi Iran. Nah, Iran udah pastilah. Iran udah pasti bagus, Korea Utara juga bagus di level junior, dan Palestina. Palestina penuh misteri. Palestina penuh misteri karena kita nggak tahu ini pemainnya yang akan dikirim yang di mana. Apakah yang di Gaza atau yang di West Bank atau yang justru diaspora dia. Ini grup C, Vietnam di situ. Kemudian Thailand, saudara-saudara, itu ada di grup F. Thailand ada di grup F, juga akan menjadi tuan rumah, mengandalkan mengandalkan aura tuan rumah. Thailand ada di grup F itu akan menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah juga, lawan yang cukup menantang, Irak, kemudian Uni Emirat Arab, dan Turkmenistan. Nah, Turkmenistan, saudara-saudara, Irak itu lawan yang bagus. Mereka juga bagus di level junior maupun senior. Terbukti lolos ke Piala Dunia di level senior. Uni Emirat Arab itu juga bagus di junior. Mereka punya pembinaan usia muda yang cukup bagus. Dan ini akan menjadi grup yang cukup menantang bagi Thailand. Nah, tapi potensi lolos Thailand maupun Vietnam ini besar. Karena ya seperti formatnya kan, 7 runner-up terbaik itu akan lolos. Nah, setidaknya mereka punya potensi untuk menjadi runner-up. Kemudian saudara-saudara, tim Asia Tenggara lain yang di level-level menengah, kayak misalnya Singapura itu ada di grup J bersama dengan Cina, Taipei, Bhutan, dan Macau. Nah, ini peluangnya cukup terbuka ini. Singapura ini, saudara-saudara, juga terbuka. Tuan rumahnya nanti di Bhutan. Nah, Bhutan dan Macau, kemudian Cina, Taipei itu bukan negara sepak bola. Sehingga saya rasa kalau Singapura bisa membina tim yang bagus, mereka akan punya potensi lolos. Kemudian Filipina ada di grup A bersama Korea, Kirgistan, dan Lebanon. Nah, ini berat kalau Filipina. Kemudian mana lagi? Myanmar itu ada di grup K bersama dengan Maladewa, Brunei Darussalam, dan sedangkan Myanmar ini juga tim yang bisa saja mengejutkan karena mereka di level junior itu selalu cukup bagus, saudara-saudara. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana tim-tim Asia Tenggara akan berjuang. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi ya? Zimbabwe, dari Santa Venang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang kualifikasi Piala Asia U20. Berdasarkan drawing yang sudah diselenggarakan di AFC Host, di markas besar AFC di Kuala Lumpur hari Kamis, saudara-saudara, Indonesia itu ada di grup H. Nah, di grup H, saudara-saudara, dan akan menghadapi lawan yang cukup menantang, Australia selaku juara bertahan Piala Asia. Mereka juara tahun 2025. Kemudian kita bertemu dengan tetangga yang baik, tetangga yang tidak berisik. Tetangga sahabat, satu rumpun saudara kita, Malaysia. Nah, menarik ini, saudara-saudara, ketemu Malaysia dan akan menghadapi lagi salah satu tim lainnya adalah Laos. Tuan rumahnya adalah Laos. Dan peluang Indonesia saya rasa besar sekali. Indonesia akan menggunakan skuad yang waktu itu tampil di Piala Dunia U17, timnya Nova Arianto. Peluang dan apalagi formatnya, sistem pertandingannya, format kompetisinya adalah 8 juara grup akan lolos ke Cina 2027 tahun depan bulan Maret kemungkinan. Sementara 7 runner up terbaik, 7 peringkat kedua terbaik juga akan ikut lolos. Nah, jadi berapa tuh? 8 sama 7, 15 plus tuan rumah Cina. Nantinya, saudara-saudara, 4 tim di Piala Asia, semifinalis Piala Asia akan lolos ke Piala Dunia U20 plus tuan rumah co-hostnya. Salah satu co-hostnya itu adalah Uzbekistan. Jadi akan ada 5 negara Asia akan ikut Piala Dunia U20. Jadi ini peluang besar, harus dimanfaatkan oleh Indonesia, harus dimanfaatkan oleh Malaysia, harus dimanfaatkan oleh Vietnam di grup C, harus dimanfaatkan oleh Thailand di grup F.
oleh Myanmar di grup K, oleh Filipina di grup A, oleh Singapura di grup J. Semua, termasuk Laos juga harus memanfaatkan ini supaya negara Asia Tenggara, level sepak bola Asia Tenggara itu meningkat. Dan saya punya keyakinan besar, timnya ini, tim Indonesia Nova Arianto ini akan bisa lolos ke Piala Asia. Saat ini sedang berjuang, akan segera bertampil di Piala AFF U19. Tolong dijaga, jangan dicampuri, jangan diracuni dengan motivasi politik, kepentingan politik, khususnya gubernurnya di situ. Jangan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.